Halo semua, kami di sini dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan dari aplikasi SAS 2019, mulai dari proses instalasi sampai menu pencetakan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengekstrak data dari file aplikasi SAS 2019. Di sini kita harus mengekstrak dulu. Kemudian setelah diekstrak, kita akan dapat dua file yang harus diinstal, yaitu dari aplikasinya dan database. Pertama kita install aplikasinya dulu. Di sini kita pilih menu lanjut sampai proses aplikasinya sudah terinstall. Kemudian kita akan masuk ke SQL-nya. Setelah selesai, kita install database-nya. Sama seperti tadi, kita klik kanan lalu run as administrator, pilih menu lanjut sampai proses install selesai. Setelah selesai, kita akan cek dari menu service apakah aplikasinya sudah berjalan, running atau belum. Di sini kita melakukan pengecekan agar aplikasinya sudah benar. Apabila aplikasinya SAS 2019 sudah running di sini, maka kita tidak perlu melakukan restart. Tapi apabila belum running, maka kita perlu melakukan restart dari menu service ini. Nah, jadi di sini kita lihat dia sudah running, berarti kita tidak perlu melakukan restart. Sekarang kita akan coba masuk aplikasinya dengan user dan password admin. Aplikasinya sudah bisa berjalan, kemudian kita akan melakukan update dari aplikasi itu sendiri dari file yang sudah diekstrak. Kita install, kemudian kita masukkan user dan password admin, lalu kita klik update. Jadi di sini kita akan menunggu update referensi satkernya sendiri, memang cukup membutuhkan waktu yang lama. Setelah selesai, kita pilih keluar. Kemudian kita masuk lagi aplikasinya dengan user dan password yang sama, yaitu admin. Login. Nah, berarti aplikasi sudah bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita akan melakukan transfer pagu. Kita klik menu pagu dan transfer pagu. Kemudian kita pilih folder yang berisikan DIPA yang sudah disiapkan. Kemudian kita isi barcode yang ada dalam DIPA. Kemudian kita klik tanda panah kanan hingga proses dari transfer pagu selesai. Setelah itu kita akan melakukan setting dari setup referensi satker. Kita isi satker. Di sini kami menggunakan DIPA satker KPPN Jakarta. Di sini data dapat menyesuaikan. Kemudian kita pilih simpan, kemudian kita klik checklist satker yang sudah kita isi tadi. Kemudian keluar, lalu kita pilih referensi 1, kita isi kode akun PPK sesuai data yang diperlukan. Kemudian setelah itu kita pilih menu keluar. Kemudian kita pilih referensi 1 dan pilih menu dari user
Di sini kita akan mengisi user PPK dan PPSPM. Di sini data dapat menyesuaikan. Pilih level operator, kemudian menu PPK, kemudian pilih simpan. Lalu kita klik rekam, isi sesuai data yang diperlukan. Di sini kita akan mengisi untuk user PPSPM. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita isi nomor seri SPP. Di sini data dapat menyesuaikan. Setelah itu kita pilih KPPN-nya. KPPN dapat menyesuaikan. Kemudian kita isi referensi bank pos di referensi 1. Di sini data dapat menyesuaikan. Setelah itu setup sudah selesai. Sekarang kita akan mengisi supplier tipe 1, 2, dan 3. Di sini kita isi supplier 1 dulu. Setelah semua data selesai, kita klik tambah alamat. Di sini alamat dapat menyesuaikan. Di sini kami menggunakan data yang ada di DIPA KPPN Jakarta. Kemudian setelah data alamat selesai, kita klik tambah rekening. Di sini data diisi sesuai yang dibutuhkan. Setelah itu kita pilih simpan. Kemudian setelah itu kita bisa isi tipe supplier untuk supplier 2. Prosesnya sama seperti tadi. Setelah data selesai diisi, kita klik tambah alamat supplier. Kemudian isi lagi datanya. Setelah selesai diisi, kita klik tambah rekening dan isi data sesuai yang dibutuhkan. Setelah itu simpan rekening, kemudian kita akan isi lagi untuk supplier tipe 3. Angkanya sama. Setelah itu kita tambahkan alamatnya. Kita tambahkan rekeningnya juga. Buka aplikasi SAS 2019, masuk ke modul PPK dengan cara mengisi user dan password yang telah direkam pada modul admin sebelumnya. Pilih SPP, RUH SPP. Klik rekam. Pilih nomor 10 yaitu dana UP karena kita ingin merekam UP dan TUP. Sifat pembayaran, jika ingin merekam TUP maka pilih nomor 2 dan jika ingin merekam UP maka pilih nomor 1. Karena saat ini kita ingin merekam UP, maka pilih nomor 1. Rekam jumlah pengeluaran sesuai dengan SPP. Saat ini kita ingin merekam 5 juta. Karena tidak ada potongan,
Maka rekam supplier. Pilih akun. Dan simpan. Maka SPP telah terekam. Selanjutnya, kita akan merekam kontrak. Pilih pagu dan kontrak. Pilih RUH kontrak. Karena DIPA tahun 2019, maka kita akan menyesuaikan, yaitu tahun kontrak 2019. Klik rekam. Nomor kontrak 1, tanggal kontrak, pilih supplier, nilai kontrak, rekam nilai kontrak sesuai SPP, pilih akun yang sesuai, yaitu perjalanan dinas, maka 524111. Klik simpan. Kontrak berhasil disimpan. Cara pembayaran sekaligus, bisa dengan bertahap. Isi detail rincian dan realisasi. Rekam tanggal pembayaran. Klik simpan. Dan kembali. Dan klik simpan. Saat ini kontrak telah berhasil direkam. Selanjutnya kita akan monitoring Karwas kontrak dengan cara klik cetak, pilih Karwas kontrak. Akan muncul tampilan kartu pengawasan kontrak seperti pada gambar. Jika ingin mencetak, maka klik logo print dan pilih Microsoft Print to PDF, dan file akan tersimpan sesuai dengan pilihan folder yang dipilih. Setelah merekam SPP UP dan TUP, kita akan mencetak SPM UP dan TUP. Kita klik aplikasi SAS dan masuk menggunakan user PPSPM. Sebelumnya pastikan bahwa SPP UP atau TUP itu sudah dicetak. Kemudian sekarang kita klik SPM, catat, batal, dan hapus SPM. Kemudian klik catat SPM, kita isi. Sebelumnya saya sudah mengisi tanggalnya, yaitu 18/06/2019. Nah, di sini ada 2. Kemudian kita klik pilih. Kita isikan nomor SPM-nya terlebih dahulu.
Kemudian kita isi tanggalnya, samakan saja tidak apa-apa, kemudian klik simpan. Setelah itu kita catat lagi SPM-nya untuk SPP TUP. Kita klik pilih, kita isi nomor SPM-nya, isi tanggalnya, kemudian klik simpan. Setelah itu keluar. Kita akan mencetak SPM dengan cara SPM dan klik cetak SPM. Kemudian kita isikan tanggalnya. Ini untuk SPM UP dan ini untuk SPM TUP. Kita klik semua, kemudian proses. Bisa dilihat, ini merupakan SPM-nya. Ini juga. Kemudian kita klik SPM ulang, kita centang, kemudian keluar. Setelah kita mencetak SPM, kita akan melakukan pencatatan SP2D. SP2D dicatat di modul bendahara pengeluaran. Kita isikan usernya, kemudian login. Selanjutnya bendahara pengeluaran, kemudian catat nomor SP2D. Kita ingat tanggal yang tadi telah kita buat, tanggal SPM-nya. Kemudian klik enter. Kita isikan nomor SP2D-nya. Misalkan tanggalnya kita isi, kemudian yang di bawahnya juga sama. Kemudian kita centang dan simpan. Setelah itu, untuk melihat apakah pencatatan SP2D kita telah dilakukan atau tidak, kita klik pembatalan nomor SP2D. Nah, ini sudah tercatat. Jadi kita klik kembali. Kemudian selanjutnya kita akan monitoring UP dan TUP. Kita masuk ke modul PPK dengan user PPK. Kemudian kita klik monitoring UP TUP. Kita isikan tahun anggarannya, kode satkernya, kemudian kita pilih RM. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat berapa UP-nya, sisa UP-nya. Nah, apabila kita akan menihilkan atau menyetorkan UP dan TUP-nya, maka kita klik rekam SBP sebelumnya. Kita klik, misalkan kita akan menihilkan ini. Kita klik dulu, baru rekam nomor NTPN-nya kita isi, kemudian tanggal store-nya. Nilai store-nya, kemudian klik simpan. Bisa kita lihat pada tanggal 18 ini sudah sisa UP dan TUP-nya yaitu 0. Kemudian kita keluar. Selanjutnya kita akan monitoring realisasi. Caranya adalah klik monitoring, kemudian klik realisasi. Kemudian kita masukkan data-datanya, klik rekap, kemudian tayang.
bisa kita lihat tampilan monitoring realisasi anggaran satuan kerja. Kemudian kita close. Merekam SPPP dilakukan pada modul PPK. Pertama-tama buka aplikasi SAS dengan user dan password PPK. Kemudian SPPPY berada pada menu SPP, klik menu SPP, kemudian buka SPPY. Pertama masukkan klik rekam dan kemudian masukkan nomor satker. Kita langsung klik enter, kemudian tanggal dan masukkan nomor SPPPY-nya. SPPY garing 2019. Kemudian masukkan nominalnya berdasarkan dengan POK yang telah ada. Ditujukan untuk supplier tadi, misalnya untuk PT Maju Jaya, untuk pembayaran pembelian perlengkapan perkantoran, atau biasanya disebut ATK. Atas dasarnya berdasarkan tipe, kwitansi pembelian sejumlah yang dibayarkan yaitu 25 juta. Kode yang dipakai berdasarkan yang ada di POK. Tadi yaitu belanja operasional lainnya. Kemudian masukkan tanggal sesuai dengan surat perintah bayar. Pilih pejabat penatangannya yaitu bendahara pengeluaran. Kemudian penerima uang mukanya yaitu PT Maju Jaya, dan alamat kotanya berada di Jakarta. Selanjutnya isi juga ada kolom pejabat membuat komitmen. Kemudian klik simpan. Selanjutnya untuk merekam bukti kwitansi ada pada modul bendahara pengeluaran. Masukkan admin dan user bendahara pengeluaran, kemudian klik menu bendahara pengeluaran pada RUH kwitansi. Selanjutnya klik rekam dengan cara non KKP yaitu menggunakan OP. Selanjutnya kegiatannya dan outputnya berdasarkan yang ada di POK. Tadi kan belanja keperluan perkantoran sejumlah 25 juta. Hanya proses dan isi kolom-kolomnya, artinya misal 004. Kemudian sudah terisi untuk pembayaran pembelian keperluan kantoran. Kota Jakarta Pusat, perusahaan penerima, tanggalnya dipanggil tanggal 15, perusahaan penerimanya PT Maju Jaya, nama penerima misalnya Burhan, kemudian nama PPK sesuai PPK, dan PBB nya diisi kalau ada. Kemudian penerima barang misal kemudian klik pajak, melihat isi persyaratan pajak yang dikenakan, misalnya dikenakan PPN 10%. Dan kalau sudah selesai klik enter dan simpan.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada tahap selanjutnya kita akan melakukan perekaman SPP GUP, SPM GUP, dan pencetakan LPJ bendahara sebagai tahap terakhir dari proses pada aplikasi SAS 2019 versi 13 ya. Nah, jadi untuk itu teman-teman tentunya telah men-setting aplikasi SAS masing-masing dengan Satker KPPN khusus penerimaan dengan kode 015116. Nah, selanjutnya teman-teman juga dipastikan telah membuka keempat modul masing-masing, diantaranya modul admin, modul PPK, modul PPSPM, kemudian modul bendahara pengeluaran tentunya. Nah, untuk tahap perekaman SPP GUP, kita menggunakan modul bendahara pengeluaran, teman-teman. Jadi, kita buka menu bendahara pengeluaran pada sub menu RUH DRPP. Namun, sebelumnya teman-teman dipastikan juga telah melakukan perekaman RUH transaksi pajak dan juga kwitansi, di mana di RUH transaksi telah saya catat bahwa terdapat 2 transaksi, yaitu pada bulan Januari terdapat transaksi perjalanan dinas biasa senilai 30 juta, kemudian pada bulan Februari terdapat transaksi pencetakan brosur dan pamflet senilai 25 juta. Ketika dilihat pada menu bendahara pengeluaran, tepatnya di sub RUH kwitansi, terlihat bahwa terdapat nilai 30 juta ditambah dengan bulan Februari senilai 25 juta. Artinya terdapat 55 juta anggaran yang telah kita keluarkan untuk belanja. Dalam hal ini artinya penggantian uang persediaan yang perlu kita lakukan jelaslah 55 juta. Maka dari itu, kita awali dengan RUH DRPP, kemudian klik centang, karena sebelumnya telah direkam perjalanan dinas biasa dan pencetakan brosur dan pamflet. Totalnya 55 juta, klik kirim, sehingga terbentuk ADK atau arsip data komputer. Artinya data DRPP telah tersimpan di folder C. Nah, kemudian barulah kita dapat melakukan pencetakan SPP pada modul PPK. Kita buka modul PPK, tentunya teman-teman sudah membuka, kemudian klik pada menu SPP, submenu RUH SPP, kita tunggu. Nah, di menu ini kita nantinya akan melakukan perekaman yang nantinya akan dilakukan pencetakan SPP. Baik, dalam hal ini klik 2 kali, kita klik jenis SPM, tentunya SPM 05 yaitu ganti uang persediaan. Kemudian kita tuliskan nama SPP-nya, garing SPP, garing KPPN penerimaan, pada tanggal yang sama yaitu tanggal 22 Desember 2020 sesuai modul bendahara pengeluaran tadi atau DRPP yang sudah kita cetak tadi. Kemudian kita klik DRPP. Dalam hal ini kita pilih file ini karena tadi filenya sudah tersimpan di folder C. Namun karena sebelumnya saya telah mencoba, maka DRPP ini tidak dapat digunakan kembali. Namun di sini saya tetap akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa kegiatan yang akan kita gunakan di sini adalah kegiatan 1710, yaitu peningkatan pengelolaan kas negara. Kemudian dengan output 011, yaitu layanan pengelolaan penerimaan negara. Tentunya teman-teman masih ingat kan, tadi
belanjanya itu adalah belanja perjalanan dinas dan pencetakan brosur dan pamflet. Nah, jenis belanja yang kita pilih adalah belanja barang, kemudian bebannya adalah rupiah murni, kewenangan pelaksanaan berupa kantor daerah, tentunya jenis pembayaran angka 1, sifat pembayaran nomor 3 karena kita akan melakukan penggantian UP. Nah, dokumen yang kita pilih adalah dokumen DIPA pada tanggal yang tertera. Jumlah pengeluaran senilai 55 juta, 30 juta ditambah dengan 25 juta. Namun di sini tidak akan saya tuliskan 55 juta karena pada akun tidak akan muncul angka 55 juta karena file DRPP tidak dapat digunakan. Karena tadi sebelumnya telah saya coba. Nah, jadi nanti di sini teman-teman isikan 55 juta. Kemudian jumlah potongan 0, data supplier kita cek kembali, kita isikan, kode bendaharanya muncul, kemudian peruntukannya kita tulis untuk melakukan penggantian uang persediaan, klik kembali, oke, kemudian kita klik akun, di sini 0. Kenapa? Karena DRPP tadi yang seperti yang saya bilang ya. Nah, sehingga kita akan klik kembali ya teman-teman. Langsung saja kita cetak. Nah, nantinya kita kemudian kita buka menu SPP, kemudian sub menu cetak SPP. Lalu kita akan melakukan pencetakan SPP senilai 55 juta. Kita sesuaikan tanggalnya. Di sini kita tulis 1 Januari 2019. Tidak masalah tanggalnya bebas, namun tanggal yang kita maksud haruslah di antara rentang berikut. Karena tanggal yang kita maksud adalah 22 Desember 2020. Kemudian kita klik SPP ulang. Kita klik nomor 4. Sesuai tanggal yang kita maksud, kemudian kita klik proses. Nah, terlihat jelas bahwa SPP atau surat permintaan pembayaran yang kita maksud berupa ganti uang persediaan senilai 55 juta dengan transaksi berikut. Ini, transaksi 25 juta dan 30 juta. 25 juta merupakan transaksi dari pencetakan brosur dan pamflet, kemudian 30 juta adalah perjalanan dinas. Kemudian tertera di sini penguji SPP atau penerbit SPM dan PPK. Kita klik silang, keluar. Kemudian kita akan melakukan pencetakan SPM GUP pada modul PPSPM. Seperti biasa, kita klik menu SPM, kita klik submenu catat, batal, dan hapus SPM. Sebagai informasi, kenapa di sini ditulis catat, batal, dan hapus, bukan malah rekam? Karena pada modul PPSPM kita seolah-olah hanya melakukan transfer dari SPP menuju pencetakan SPM, bukan melakukan perekaman ulang, sehingga di sini dikatakan catat. Kita klik, kita tunggu. Nantinya di sini kita akan melakukan pengisian data sesuai yang kita inginkan. Kemudian nanti akan kita cetak SPM GUP-nya. Oke, kita klik enter, kita masukkan tanggalnya 1 Januari 2019 rentangnya. Nah, di sini nilai SPM yang tertera adalah 150 juta. Kita klik pilih. Nah, seharusnya angka yang muncul bukan 150 juta, tapi 100 juta. Karena sebelumnya telah saya coba terlebih dahulu untuk pencetakan SPM GUP, maka yang belum dilakukan perekaman adalah yang 150 juta. Nah, yang sudah saya rekam tadi itu yang 100 juta, sehingga nanti ini akan tetap saya contohkan. Namun nantinya pencetakan pencetakan SPM GUP tetap akan sesuai pagu 100 juta rupiah atau 55 juta rupiah untuk penggantian uang persediaannya. Kita tulis
garing SPM garing KPPN penerimaan. Kemudian kita tulis tanggalnya 21 Desember 2020. Oke, akan terekam sendiri nantinya teman-teman. Nanti akan kita catat SPM-nya, kemudian kita klik keluar. Langsung kita klik menu SPM, kita klik sub menu cetak SPM. Kita masukkan rentang tanggal yang sesuai. 1 Januari 2019, kemudian kita klik SPM ulang, kita klik proses. Oke, baik, kita centang dulu. Betul kan tadi sesuai dengan SPP GUP yaitu pada 22 Desember 2020. Maka kita cetak SPM GUP tersebut, kita klik proses. Akan tertera 55 juta sesuai dengan SPP GUP tadi. Jadi SPM GUP yang tercetak adalah 55 juta. Kita klik silang. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pencetakan LPJ pada menu modul bendahara pengeluaran. Kita kembali ke sini. Kita klik menu bendahara pengeluaran, kita klik sub menu pencetakan buku terlebih dahulu. Kita klik bulan Januari. Tadinya transaksi kita ada 2 ya teman-teman, ada transaksi bulan Januari dan Februari. Namun kita akan mencetak di akhir tahun, jadi kita klik bulan Desember. Jenis laporan kita klik buku kas umum 01, KPA kita pilih Rima Nabila, terus BPP atau bendaharanya Nabila Rima. Oke. Kemudian kita klik tayang. Baik, di sini tidak ada buku kas umum karena bendahara belum melakukan transaksi. Nah, kemudian kita lakukan kita klik menu bendahara pengeluaran, lalu kita klik submenu berita acara. Kita centang berita acara rekonsiliasi. Kita pilih KPA, bendahara, kemudian close, lalu kita klik keluar. Nah, selanjutnya kita cetak LPJ sebagai proses terakhir dari output SAS ini. Kota Jakarta Pusat pada 22 Desember 2020, bulan Desember kita klik bulan Januari. Keluar laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Di sini 0 karena bendahara belum melakukan transaksi. Namun, langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan untuk melakukan pencetakan LPJ seperti tadi. Nah, inilah bentuk dari laporan pertanggungjawaban bendahara. Nanti angkanya akan tertera di sana dan akan ditandatangani oleh KPA beserta bendahara pengeluaran. Kita klik silang, keluar. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan semoga juga aplikasi SAS ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya, khususnya sebagai mahasiswa D3 Kebendaharaan Negara untuk materi UAS ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi